Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Amelianisi dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh berbagai super disintegran pada pelepasan obat profil dan waktu hancur lamotrigin secara lisan tablet penghancur. Pengertian tablet. Menurut Farmakope Indonesia 3, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kompak cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Keuntungan dari tablet hancur secara oral adalah 1. Meningkatkan kepatuhan pasien. 2. Onset kerja yang cepat dan mungkin menawarkan ketersediaan hayati yang lebih baik. 3. Cocok saat bepergian di mana air mungkin tidak tersedia. 4. Tidak diperlukan kemasan khusus, dapat dikemas dalam pastrock blister. Yang kelima, mulut terasa halus dan rasa enak. Yang keenam, peralatan pabrikan konvensional. Yang ketujuh, hemat biaya. 8. Stabilitas kimia yang baik sebagai bentuk sediaan padat oral konvensional. Pengertian lamotrigin. Lamotrigin adalah obat anti-epilepsi untuk kejang parsial dan kejang tonik klonik, umum primer dan sekunder. Lamotrigin menghambat saluran natrium yang sensitif terhadap tegangan. Dengan demikian menstabilkan membran saraf dan akibatnya memodulasi pelepasan pemancar presinaptik asam amino rangsang, misalnya glutamat dan aspartat. Lamotrigin adalah obat yang diakui untuk epilepsi, sehingga pengembangan ODT lamotrigin dan untuk mengevaluasi efek berbagai super disintegran pada waktu hancur dan profil pelepasannya. Metode pembuatan tablet. Evaluasi tablet terdiri dari keseragaman bobot atau variasi bobot, kekerasan, kerapuhan, uji tablet, waktu disintegrasi in vitro, waktu membasahi, waktu pembasahan, stadi pembubaran, dan stadi FTIR. Untuk keseragaman bobot, 20 tablet dipilih secara acak dan berat rata-rata ditentukan. Kemudian, masing-masing tablet ditimbang dan bobot individu dibandingkan dengan berat rata-rata. Tidak ada tablet yang menyimpang dari berat rata-rata lebih dari kurang lebih 5%. Untuk rumus dari keseragaman bobot, persen variasi berat, yaitu berat rata-rata dikurangi berat individu dibagi dengan berat rata-rata dikalikan 100. Kekerasan. Tablet dipilih secara acak dari sampel komposit dan nilai rata-rata ditentukan. Beban penghancur tablet yang merupakan gaya yang diperlukan untuk memecahkan tablet dengan cara menekan ke arah radial ditentukan menggunakan penguji kekerasan Monsanto atau perusahaan perdagangan umum. Kerapuhan tablet diukur dengan menggunakan Roche Fibrillator. Kerapuhan dievaluasi dari persentase penurunan berat 20 tablet yang dituangkan dalam fibrillator pada 25 rpm selama 4 menit. Tablet dipotong dan penurunan berat badan yang disebabkan oleh fraktur atau abrasi dicatat sebagai presentasi penurunan berat badan. Kerapuhan di bawah 1% dianggap dapat diterima. Untuk rumus dari kerapuhan, persen kerapuhan sama dengan bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikalikan 100. Uji tablet. 20 tablet diambil dan dijadikan bubuk. Bubuk setara dengan 25 mg lamotrigin diambil dan diekstraksi dengan 0,1 N. HCl
pH-nya 1,2. Setelah pengenceran yang sesuai, kandungan obat dianalisis dengan spektrofotometri UV pada 267 nm. Waktu disintegrasi in vitro. Waktu hancur ditentukan menggunakan alat disintegrasi tablet USB atau ED2L Electrolab dari Hindia dengan menggunakan Aquades 900 ml tanpa disk pada suhu kamar. Tablet ditempatkan di masing-masing dari 6 tabung peralatan. Waktu yang dibutuhkan untuk penghancuran total tablet tanpa sisa massa yang enak di dalam peralatan diukur dalam hitungan detik. Waktu membasahi. Waktu membasahi terkait erat dengan struktur bagian dalam tablet dan dengan hidrofilisitas eksipien. Jelas bahwa ukuran pori menjadi lebih kecil dan waktu pembasahan meningkat dengan peningkatan gaya tekan atau penurun porositas. Waktu pembasahan. Tablet ditempatkan di tengah cawan Petri dan dengan bantuan pipet 5 ml air suling ditambahkan setetes bijak di tablet. Volume yang dibutuhkan untuk menghancurkan tablet dicatat sebagai volume pembasahan. Studi pembubaran. Studi disolusi dilakukan untuk semua batch dan formulasi tablet konvensional yang dipasarkan dengan menggunakan alat nomor 2 atau aparat dayung. Studi FTIR. Campuran pupuk obat super disintegrans dengan perbandingan 1:1 disimpan selama 1 bulan, setelah itu dievaluasi secara fisik dan dilakukan studi IR, spektrum IR untuk lamotrigin murni dan spektrum overlay antara batch ODT4 yang dioptimalkan dan lamotrigin. Hasil pengujian tablet lamotrigin. Hasil evaluasi batch berbeda dari lamotrigin ODT yang dibuat dengan menggunakan kompresi langsung. Parameter terpenting yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan tablet yang dapat terdispersi secara oral adalah waktu hancur tablet. Dalam penelitian ini, tablet di semua batch hancur selama 30 detik, memenuhi persyaratan resmi, yaitu waktunya kurang dari 3 menit. Untuk tablet yang dapat terdispersi, dalam jurnal tersebut, pada gambar 3, menggambarkan perilaku disintegrasi tablet dalam air. Diketahui bahwa waktu hancur untuk batch ODT1, ODT2, dan ODT5 yang mengandung satu super disintegran hampir sama. Untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi yang berbeda dari super disintegrans yang digunakan dalam batch rasio yang berbeda. ODT3, ODT4, ODT6, sampai ODT9 disiapkan. Waktu disintegrasi in vitro untuk batch ODT yang berbeda adalah 8-22 detik. Formulasi tablet yang mengandung sodium starch, glycolate, cross-carmelose sodium, dan cross-povidone saja pada konsentrasi rendah, yaitu 1 mg per tablet, menunjukkan nilai yang lebih tinggi dengan waktu 20-22 detik untuk waktu disintegrasi in vitro. Waktu disintegrasi in vitro untuk formulasi tablet yang mengandung konsentrasi rendah 1 mg per tablet untuk 2 super disintegran dalam kombinasi diamati menjadi 8-18 detik. Hasil tersebut serupa dengan yang terdapat dalam referensi Afine et al. Pada tahun 2008. Hasil waktu hancur in vitro ini menunjukkan bahwa ODT4 batch yang mengandung kombinasi natrium chlorosarmelose dan natrium patiglikolat dengan perbandingan 1:2 menunjukkan waktu yang minimal 8 detik untuk hancur secara in vitro.
Volume pembasahan penting untuk memeriksa volume minimum air yang dibutuhkan untuk pembasahan atau tablet. Volume pembasahan untuk batch ODT4 adalah 0,45 ml yang menunjukkan bahwa jumlah air yang dibutuhkan untuk pembasahan tablet sangat sedikit. Telah dilaporkan bahwa pembasahan berkaitan erat dengan struktur bagian dalam tablet dan hidrofilitas eksipien. Sodium starch glycolate dan cross caramelose sodium menunjukkan efek disintegrannya melalui pembengkakan. Jadi, hasilnya menunjukkan bahwa tablet ini akan hancur hampir seketika ketika akan bersentuhan bahwa dengan sedikit jumlah air liur di mulut. Telah diamati bahwa 9 batch menunjukkan pelepasan obat mendekati 100% dalam 0,1 NHL. Oleh karena itu, untuk membedakan antara profil pelepasan dan untuk mempertahankan pH saliva, penelitian dilakukan juga dalam buffer pH 6,8. Dalam pH 6,8, hampir 70% obat dilepaskan dalam waktu 30 menit untuk semua batch. Dalam 0,1 NHL, batch ODT4 memberikan profil pelepasan yang lebih baik sekitar 72% dalam 30 menit dibandingkan dengan batch lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah lamotrigin yang disintegrasi secara oral dibuat dengan metode kompresi langsung menggunakan natrium cross-caramelose dan natrium patiglycolat sebagai super disintegrans dalam kombinasi dengan perbandingan 1:2, yaitu ODT4. Tablet memiliki kekerasan yang dapat diterima rata-rata 3 kg per cm dan approx. Kerapuan 0,67%. Waktu disintegrasi in vitro berkurang dan pelepasan obat in vitro meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menggunakan kombinasi super disintegran yaitu natrium cross-caramelose dan natrium patiglycolat dengan perbandingan 1:2 dalam formulasi tablet lamotrigin yang disintegrasi secara oral akan cukup efektif dalam memberikan onset aksi yang cepat tanpa perlu air untuk menelan. Inilah daftar pusaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.